Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur pada hari ini kita kembali bersekutu untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita untuk yakin dalam penyataan Tuhan. Kita akan memujikan satu lagu yang mengajak kita betapa indah, mulia, dan bahagia penuh jika kita berjalan bersama Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita pujikan indah mulia bahagia penuh NKB 129. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Bapa, kami aman di dalam sandaran kami di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami teguh, kami tetap bersuka cita dan damai dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan, suka duka, dan kami menghadapinya dengan cinta kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, sebagai dasar kami menapaki hari-hari kami pun terus membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun kami, menopang kami dalam menjalani kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa kepada kami anak-anak-Mu, kami siap untuk merenungkan dan saling sharing, meneguhkan, mendoakan agar kami terus berjalan dalam kasih Tuhan, bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa harta kita yang sejati di tengah dunia ini itu adalah firman-Nya. Kita akan memujikan KJ 51, Kitab Suci Hartaku.
Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-32 sampai 35. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35. Boleh kesediaan Ibu terkasih Bu Susi untuk membacakan buat kita semua. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Iya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan firman kita hari ini masih erat kaitannya dengan tema besar kita minggu kemarin, yaitu yakin atau ragu. Kalau kita perhatikan di bacaan yang tadi dibacakan oleh Ibu terkasih kita Bu Susi, ayat 32 sampai 35, ketika Petrus sedang melakukan pelayanannya, berkeliling, berkunjung begitu ya, dan ia mendapati orang yang sedang sakit 8 tahun, ketika ada peristiwa mukjizat terjadi yaitu kesembuhan bagi Eneas, nama seseorang yang sakit 8 tahun ini. Menarik di ayat 35, catatan Alkitab kita mengatakan apa di situ jemaat yang dikasih Tuhan? Semua penduduk Lida berbalik kepada Tuhan. Iya, mereka berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kalimat yang menunjukkan kepada kita bahwa awalnya barangkali mereka ini sudah mengenal Tuhan begitu ya, sudah tahu siapa Tuhan. Hanya saja di tengah perjalanan barangkali mereka ragu dan sebagainya, karena kalau kita lihat kisah sebelumnya itu kan kisah Saulus bertobat gitu ya. Apalagi sebelum si Saulus ini bertobat, para pengikut Kristus itu dikejar, dicecar, akan dibunuh dan sebagainya. Bisa kita bayangkan ada banyak pengikut Kristus pada konteks itu yang ketika memang dia imannya belum sungguh-sungguh yakin atau ragu, dia akan memilih udah kita tidak usah meneruskan iman kita, percaya kepada Yesus. Kita akan mengikuti kembali pola kita yang lama, sehingga mereka justru berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri, ragu untuk teguh mengikuti Yesus begitu ya. Tetapi menarik ketika mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh Petrus, menyembuhkan orang sakit 8 tahun, mereka berbalik. Tentu seseorang ketika dia akhirnya berbalik kembali, meneguhkan hatinya ikut Yesus, di sini mereka sebenarnya peristiwa mukjizat itu momen mereka yakin bahwa sungguh benar Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita orang percaya. Buktinya Petrus, sang murid Yesus, sang rasul itu, dia memperoleh kuasa untuk menyembuhkan. Nah, jemaat yang terkasih, pada perenungan hari ini, kita pun diteguhkan terkadang orang percaya dalam arti yang dia di KTP-nya sudah Kristen begitu ya, jemaat yang dikasih Tuhan, ukuran KTP gitu ya, Kristen. Tetapi ketika ditanya apakah sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan, terkadang kita di dalam persimpangan keraguan yang kalau belum lihat sendiri bagaimana Tuhan itu berkuasa, bermukjizat, dan mengadakan sebuah perkara yang ajaib, kita tidak berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Tetapi ketika mengalaminya, baru kita, iya, benar kok sebenarnya kita ikut Yesus. Kita yang ragu ini sebenarnya yang nggak jelas, ayo kita teguhkan hati kita ketika sudah mengalami mukjizat itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan. Yang pertama, bahwa berbicara yakin pada Kristus, yakin kepada Allah, kepada Sang Pemilik kehidupan kita, terkadang memang kita membutuhkan mukjizat sebagai peneguh keraguan kita. Sebagai peneguh bahwa benarkah Ia yang berkuasa, benarkah Ia yang kita layak sembah gitu ya. Karena terkadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kok kayaknya kalau nyembah batu lebih berkuasa ya, nyembah sesuatu yang orang yang punya kuasa gelap kok lebih jelas ya daripada menyembah Tuhan yang kok kayaknya kalau berdoa lama banget. Nunggunya bisa responnya jawaban Tuhan bisa, aduh kok kayaknya tidak sesegera mungkin begitu ya. Nah, ini menjadi tantangan kita orang percaya yang kadang mukjizat sebagai peneguh kita untuk yakin dan percaya. Kalau kita mengalami itu, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan terus yakin sepanjang hidup kita. Tetapi bagi kita yang tidak mengalami mukjizat yang sungguh-sungguh dari Allah itu secara pribadi, apakah kita akhirnya ya udah kita akan dalam keraguan kita, perjalanan kehidupan kita tidak berpegang teguh pada Kristus begitu ya? Apakah kita akan menjadi orang yang tidak jelas dalam kehidupan iman kita? Sehingga apapun tindakan kita tidak dituntun oleh Sang Pemilik kehidupan kita, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, barangkali setiap kita yang tidak mengalami ya, saya bilang mukjizat besar ya, karena kalau mukjizat kecil setiap kita semua mengalami. Punya nafas kehidupan ini saja sudah mukjizat loh, jemaat yang dikasih Tuhan. Bisa bersekutu pagi hari ini juga mukjizat. Bisa melihat kanan kiri di rumah kita, keluarga, itu juga mukjizat. Tetapi kalau memang mukjizat besar yang meneguhkan kita, ada banyak pengalaman orang-orang yang punya pengalaman luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita dengarkan, mari kita saksikan dalam arti kesaksiannya, ataupun pengalaman ketika peristiwa besar terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi ketika kita mendengarkan itu, hati kita harus sungguh-sungguh memang terbuka. Karena kunci untuk yakin atau ragu, ketika hati kita memang terbuka dan melihat segala sesuatunya dalam terang kasih Kristus dan mau percaya, Tuhan akan meneguhkan. Tapi kalau hati kita memang sudah dasarnya tertutup dan dikuasai oleh dosa, mau kesaksian yang seluar biasa apapun yang hadir, yang kita dengarkan, kita akan tidak percaya. Betul ya, jemaat yang dikasih Tuhan? Mau sehebat apapun Bu Susi bersaksi tentang Tuhan, Bu Puji, Bu Erina, Pak Prihadiono, ataupun saya, kalau kita hatinya masih tertutup dan dikuasai dosa, kita tidak akan terbuka dan percaya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan kalau kita memang sedang dalam persimpangan keraguan, ayo terus minta kepada Tuhan untuk diteguhkan. Syukur-syukur Tuhan memberikan wujud mujizat yang luar biasa kepada kita. Kalau ada keluarga kita yang sakit disembuhkan, kalau ada keluarga ataupun yang memang di ujung tanduk, Tuhan pulihkan. Kalau ada orang yang memang masih ragu dengan imannya, dimantapkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, puji Tuhan. Tetapi jika tidak ada, kembali ke tadi yang poin nomor 2, dengarkan kesaksian banyak orang, serta buka hati untuk melihat bahwa itu sungguh-sungguh karya Tuhan. Sekaligus lihatlah mukjizat kecil-kecil yang Tuhan berikan di sekitar kita, sesederhana nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Selamat menjalani kehidupan dengan teguh, yakin, dan bagi kita yang masih ragu, mari berbalik kepada Tuhan dan percaya. Seperti pengalaman umat yang melihat
keajaiban ataupun mukjizat yang dilakukan oleh Petrus, mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.